Dita merasa jantungnya berdegup kencang pada malam itu. Tiba-tiba muncullah sosok seorang wanita yang berpakaian suster, yang tangannya terjulur kepada mereka, yang wajahnya pucat dan matanya menatap kosong ke arah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Yopi Zuriansa di channel aku Ruang Misteri. Di video kali ini aku akan mengajak kalian menceritakan sebuah tempat angker yang terletak di salah satu sudut kota Semarang yang lebih dikenal oleh masyarakat sekitar, yaitu Lawang Sewu. Nah, di Lawang Sewu ini menurut masyarakat sekitar, mereka sering melihat penampakan-penampakan yang menyeramkan. Salah satunya penampakan seorang suster Belanda, dan juga ada orang yang pernah melihat penampakan orang-orang yang tubuhnya seperti dirantai. Nah, penasaran dengan cerita horor ini? Langsung aja kita lanjut ke jalan ceritanya. Nah, malam itu kebetulan suasana hujan gerimis yang membasahi kota Semarang. Dita dan Fajar berdiri di sebuah gedung megah yang berwarna putih dengan jendela-jendela yang sangat tinggi. Nah, mereka sekarang berdiri di Lawang Sewu yang menyimpan misteri-misteri yang menyeramkan. Apakah kita benar-benar ingin masuk, Dit? Fajar bertanya kepada Dita. Dita hanya tersenyum tipis dan berkata kepada Fajar, "Bukannya kamu yang bilang kalau kamu nggak percaya hantu?" Lalu Fajar dan Dita masuk dan bergabung dengan kelompok tur malam pada saat itu dipimpin oleh Pak Rahmat. "Selamat datang di Lawang Sewu," ujar Pak Rahmat kepada anggota tur malam itu. Ia lalu menjelaskan gedung ini dulunya adalah sebuah kantor perusahaan kereta api pada zaman penjajahan Belanda. Nah, pada saat penjajahan Jepang, gedung ini dialihfungsikan sebagai penjara untuk menyiksa orang-orang Indonesia yang pada saat itu membangkang terhadap Jepang. Nah, lalu Pak Rahmat memimpin mereka menyusuri lorong-lorong panjang yang terdapat banyak sekali jendela-jendela yang tinggi. Lalu Pak Rahmat berkata, pada suatu tempat ia bercerita bahwa di bawah ini terdapat sebuah ruangan bawah tanah yang dulunya digunakan oleh orang-orang Jepang untuk menyiksa tahanannya. Nah, di tempat tersebut tiba-tiba salah satu anggota tur pada malam itu melihat sosok wanita yang berpakaian suster yang berjalan diam di dalam kegelapan. Dita merasakan bulu kuduknya berdiri semenjak ia masuk ke gedung Lawang Sewu ini. Ia merasakan seolah-olah ada sosok yang sedang mengawasi mereka. Malam itu tur terus dilanjutkan. Ketika sampai di sebuah ruangan, terdapat sebuah ruangan yang memiliki pintu besi yang sudah berkarat. Lalu Pak Rahmat berujar, "Pintu ini jangan pernah kalian buka." Kelompok tur hanya terdiam. Mereka menunggu kelanjutan penjelasan dari Pak Rahmat tentang ruangan ini. Lalu Pak Rahmat berkata, dulunya ada beberapa pria yang masuk ke dalam ruangan ini dan mereka bercerita mendengar bisikan-bisikan yang memanggil mereka. Akhirnya setelah mereka keluar, salah satu pria mengalami hilang ingatan dan pria yang lain mengalami mimpi buruk selama berminggu-minggu. Mendengar itu, Fajar hanya tersenyum kecil, lalu ia melontarkan ucapan, "Serius, Pak? Jangan membuat cerita-cerita horor murahan lah." Pak Rahmat hanya menatap tajam dan mengalihkan pandangan kepada Dita, lalu ia berkata, "Jangan pernah kamu menantang sesuatu yang tidak kamu mengerti." Nah, ketika tur ingin dilanjutkan, sekali lagi Dita mencoba untuk melihat pintu besi itu. Ia merasakan seolah-olah ada seorang pria yang sedang mengawasi mereka dari balik pintu tersebut. Ketika Dita ingin menoleh, ternyata Fajar sudah meninggalkan mereka dan bergabung dengan kelompok tur tersebut. Ketika Dita ingin pergi meninggalkan ruangan tersebut, ia mendengar suara ketukan dari balik pintu tersebut. Karena ketakutan, Dita berlari meninggalkan ruangan tersebut dan menyusul kelompok tur pada malam itu. Dita mengabaikan perasaan yang tidak nyaman semenjak ia meninggalkan ruangan pintu besi tadi. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil terhadap ruangan tersebut. Tiba-tiba Fajar berkata,
"Dit, ada apa sih? Kok kamu dari tadi kelihatannya tegang?" Dita menggelengkan kepala dan berkata, "Gak ada apa-apa, Jar." Lalu mereka melanjutkan perjalanannya pada malam itu. Nah, lalu Pak Rahmat menghentikan langkah kakinya di sebuah tangga kecil menuju ke ruangan bawah tanah. Lalu ia berkata, "Nah, sekarang kita akan menuju ke ruangan yang paling menyeramkan dari Lawang Sewu ini." Ia berkata, ruangan ini dulunya digunakan tentara Jepang untuk menyiksa para tahanan. Nah, salah satu peserta tur malam itu bertanya kepada Pak Rahmat, "Apakah aman, Pak?" Lalu Pak Rahmat berkata, "Kalian akan aman selagi kalian mengikuti aturan yang ada di sini." Dita dan Fajar hanya saling memandang meskipun mereka khawatir, dan mereka lalu menuju ke ruangan bawah tanah tersebut. Ketika mereka menginjakkan kaki di ruangan ini, udara terasa dingin sampai menusuk tulang. Ruangan itu hanya diterangi oleh lampu yang remang-remang. Lalu Pak Rahmat berkata, "Dulu di ruangan ini banyak sekali suara-suara jeritan. Banyak sekali tahanan yang meregang nyawa di tempat ini." Dita merinding ketakutan. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengintai mereka di balik kegelapan. Ketika ia berjalan lebih dalam, tiba-tiba ia mendengar suara bisikan yang berkata, "Lari dan pergilah dari tempat ini secepatnya." Dita menoleh ke belakang tapi tidak menemui seorang pun yang ada di sana. Lalu ia berkata kepada Fajar, "Jar, kamu dengar nggak ada seorang yang berkata tadi?" Fajar hanya mengernyitkan muka dan berkata, "Suara apa, Dit?" Nah, ketika Dita ingin menjelaskan, tiba-tiba lampu di sana padam. Nah, suasana mulai terasa panik. Beberapa peserta mulai ketakutan dan berkata, "Pak Rahmat, kenapa lampunya?" Pak Rahmat hanya terdiam saja. Tiba-tiba terdengar suara seret-seret seperti suara langkah kaki yang berjalan di lantai yang basah. Dita merasa jantungnya berdegup kencang pada malam itu. Tiba-tiba muncullah sosok seorang wanita yang berpakaian suster, yang tangannya terjulur kepada mereka, yang wajahnya pucat dan matanya menatap kosong ke arah mereka. Dita hanya terdiam melihat sosok hantu berpakaian suster ini. Ia berpikir ternyata sosok ini benar-benar ada. Ketika Dita ingin pergi, sosok ini lalu menarik tangan Dita dan berkata, "Larilah dari ruangan ini," dengan nada yang sangat menyeramkan. Dita hanya berpikir suara ini sama persis yang ia dengar dengan suara bisikan yang ia dengar sebelumnya. Ia berpikir bahwa sosok suster ini bukanlah suatu ancaman bagi mereka, tapi ancaman yang sebenarnya adalah sosok yang bersama mereka di ruangan yang ini. Sosok yang belum menampakkan dirinya yang bersembunyi di balik kegelapan ruangan tersebut. Dita terhuyung ketika ada seseorang yang menariknya ke sudut ruangan. Ia lalu melihat tapi tidak terlihat karena kegelapan pada malam itu. Lalu terdengarlah suara berkata sekali lagi, "Lari dan pergilah dari ruangan ini secepatnya." Seketika itu Dita memperhatikan sosok tersebut adalah sosok wanita yang berpakaian suster ala kolonial Belanda. Ia melihat wajahnya putih pucat, sorot matanya penuh kepanikan dan bukan sorot mata kebencian. Dita hanya terkejut melihat sosok hantu wanita berpakaian suster ini yang ia takuti justru menyelamatkannya. Sementara di ruangan itu, suara seret-seret itu semakin terdengar mendekat. Fajar yang berdiri bersama Pak Rahmat hanya berdiam tegang di sana, dan beberapa peserta mulai panik dan berteriak, "Pak Rahmat, Pak Rahmat." Pak Rahmat hanya terdiam membisu seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Lalu terdengar suara klik kunci. Tiba-tiba dinding dan tanah mulai retak dan muncullah sosok-sosok hantu selain hantu suster Belanda. Mereka terlihat seorang prajurit dan seorang tahanan yang tubuhnya dirantai pada malam itu. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Nanti aku akan lanjutkan di part yang kedua. Bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, aku ucapkan terima kasih.
Nah, bagi kalian yang memiliki pengalaman-pengalaman horor, jangan ragu untuk membagikannya di kolom komentar. Sekali lagi aku ingatkan, jangan lupa klik like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru tentang konten-konten horor aku. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.